Nama saya Pastor Aaron. Tadi sudah diperkenalkan. Pastor Aaron. Aaron. Ya. Kalau orang itu, orang Galunya itu tukang cabut rumput. Betul. Pesta Aaron katanya. Kerja Aaron. Ya, saya biasa juga dipanggil Aaron. Saya seorang imam, saya bertugas di paroki Santa Maria Ratu Sari Pajak Melati. Aslinya dari mana, Pak? Saya, ayah ibu saya lahir pula di Pulau Nias. Oh, apa gitu? Ya, sakit kepala. Sakit kepala. Tapi saya besar di perantauan. Orang tua saya sekarang dari Sibolga, sudah hampir 40 tahun kami merantau. Saya sendiri pendidikan seminarinya di Bandung, lalu pernah bertugas juga di daerah Jawa, pernah di Papua. Sebelum saya pindah ke sini pernah di Pulau Nias Barat, dan di Pajak Melati saya sudah 5 tahun dari Nasi Barat. Status jomblo kuliah. Nanti ditanya itu, kenapa Pak Pastor jomblo? Tanya ya. Saya mau bertanya dulu kepada Oma dan Opa, apakah Bapak dan Ibu semuanya konsentrasi untuk firman hari ini? Saya tidak yakin dengan jawaban Anda. Konsentrasi? Oke, saya uji dulu konsentrasi Anda ya. Semua angkat tangan seperti begini, lalu lihat jarinya, lalu putar saat perlawanan jarum jam. Oke, sekarang putar lebih cepat. Cepat-cepatnya jarinya taruh di dagu. Dagu. Mengatakan dagu menunjukkan dagu malah begini. Mereng sedikit. Mereng sedikit. Ada yang pintar dagu ya. Saya udah di dagu baru sadar dia dagu di bawah begini. Berarti dari sini sampai ke sini dagu semuanya. Tepuk tangan untuk yang dagunya panjang. Oke, Oma, Opa, Bapak dan Ibu sekalian, sekarang lebih konsentrasi. Kalau Anda berkonsentrasi, saya bacakan satu teks kitab suci untuk kita semuanya. Bagi yang punya kitab suci silakan ikuti dari Amsal 30. Di Amsal 30 kita mulai membahas dari ayat 24. Amsal 30 pasal 30 ayat 24. Saya bacakan. Ada 4 binatang yang terkecil di bumi, tetapi yang sangat cekatan. Semut, bangsa yang tidak kuat, tetapi yang menyediakan makanannya di musim panas. Pelanduk, bangsa yang lemah, tetapi yang membuat rumahnya di bukit batu. Belalang yang tak mempunyai raja, namun semuanya berbaris dengan teratur. Cicak yang dapat kau tangkap dengan tangan, tetapi yang juga ada di istana-istana raja. Ada 3 binatang yang gagah langkahnya, bahkan 4 hal yang gagah jalannya, yakni singa yang terkuat di antara binatang, yang tidak mundur terhadap apapun, ayam jantan yang angkuh atau kambing jantan, dan seorang raja yang berjalan di depan rakyatnya. Bila engkau menyombongkan diri tanpa atau dengan berpikir, tetapkanlah tangan pada mulutmu. Sebab kalau susu ditekan
ditekan, mentega dihasilkan, dan kalau hidung ditekan, darah keluar, dan kalau kemarahan ditekan, pertengkaran timbul. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak dan Ibu yang terkasih, saya mau bertanya dulu, karena saya dengar nanti ada acara tanya jawab ya. Sebelum saya ditanya Pak, biar saya tanya dulu supaya habis waktu. Bapak dan Ibu, kita sering mendengar Anda diberkati Tuhan. Pernah mendengar kalimat itu? Oke. Saya bertanya Bapak dan Ibu, apa maksudnya Anda diberkati oleh Tuhan? Boleh satu-satu yang ngomong. Anda diberkati Tuhan. Apa maksudnya Anda diberkati oleh Tuhan? Lagu kita tadi, silakan. Tandanya saya diberkati, begitu kan Pastor? Ya. Saya boleh bersukacita dan berbuah dalam segala sesuatu yang sesuai dengan rencana Tuhan dalam hidup saya. Oke. Saya bergembira, saya bersukacita, itu tandanya saya diberkati. Langsung saya bantah. Ya, kita bersukacita. Anak orang lain sukses, semua kepala perusahaan. Anak saya nggak ada satupun yang lulus S1. Tidak apa-apa Pak, saya juga bersukacita karena bukan itu rencana Tuhan bagi anak saya. Kenyataannya kita sedih kalau anak kita tidak sukses. Betul? Anda boleh berkata aku diberkati, tapi kalau keluarganya nggak beres, sukacita menjadi palsu. Oke, yang lain. Kalau Anda berkata, oh ya silakan Bu, yang Ibu pakai kacamata dulu, oke silakan. Diberkati berarti kita bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Terima Oke. kasih. Kalau saya diberkati artinya saya bisa membagi atau bisa menjadi berkat bagi orang lain. Oke. Kepada orang lain mudah sekali saya senyum. Tetapi kepada suami saya yang menyakiti hati saya, tidak bisa saya ajak bicara bertahun-tahun. Apakah Anda terberkati? Oke, setelahnya Bu. Sebentar, ada pembatasan. Nah, ini pastor ini kan beda ya. Saya nggak kompak. Tolong Ibu dari gereja mana, namanya siapa? Nama saya Ibu Reni dari gereja AKBP. Oke Bu, silakan. Saya diberkati, saya bersyukur tadi pagi saya bangun. Saya bersyukur pada hari ini saya diberkati bisa bernapas, bisa menjalani hari dan bisa datang ke tempat ini. Saya diberkati. Terima kasih. Saya sehat, saya bisa beraktivitas, saya bisa datang di sini bergembira dengan saudara-saudara lain. Kenyataannya bon utang tidak lunas. Ini Bapak dan Ibu. Ada lagi? Oke, saya Kasih Ibu itu. terima kasih ya Bu ya. Ya. Oke, nanti saya akan Nama dan dari gereja mana? Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Kristiani Ginting, asal dari GBI. GBI. Saya diberkati. Saya berada dalam keadaan susah maupun senang. Tuhan selalu memberkati saya dan saya mampu mengucap syukur dalam keadaan apapun, baik senang maupun susah. Terima kasih. Tuhan memberkati. Oke, dalam susah, dalam gembira, Tuhan memberkati saya. Oke, tetapi tidak mengubah hidup kita. Itu aja ya. Tidak terjadi perubahan. Ada lagi? Oh, silakan. Lebih ramai sekarang Pak, kalau saya bertanya. Iya, Berketepatan nama Bapak Ibu ini rame Pak. Oke, silakan. Nanti tolong diingat. Shalom. Shalom. Nama saya Ramel Daligan dari gereja GBKP Bulan Amri Simalingkarte. Saya merasa diberkati karena ada cara Tuhan memberikan saya hadir di sini, mandi gratis, minum gratis,
Terima kasih, tepuk tangan. Luar biasa. Lihat, sederhana sekali cara menemukan saya diberkati. Yang terakhir, saya makan gratis, berenang gratis. Besok belum tentu hal yang sama Anda terima. Bernapas gratis. Ya, Besok bernafas. belum tentu besok. Oke Bapak dan Ibu, sudah cukup bingung? Cukup? Cukup bingung ya? Nah, berarti sekarang masih berani mengatakan Anda diberkati? Tetap namanya Bu ya? Tetap terberkati. Oke, kalau begitu saya mengatakan kepada Anda dan kepada kita semuanya, saat ini Anda dan saya hari ini saat ini terberkati. Terberkati kita semuanya. Amin. Masalahnya, apa maksudnya saya diberkati? Itu dia. Coba baca dari Amsal tadi. Ada makhluk yang lemah. Coba bayangkan semut. Seekor semut. Semut itu besar atau kecil? Apa prestasi semut sebetulnya? Dia bisa menyekolahkan anaknya? Ya. Bisa ikut pertemuan waktu lansia? Tapi kenapa disebut di dalam kitab suci? Semut adalah bangsa yang lemah, tetapi mereka sangat bijaksana. Apa? Mereka memiliki ketekunan, menyiapkan makanan. Singa yang jahat, yang hebat, yang jago itu mengalami kelaparan, tetapi semut berkelimpahan makanan. Inilah yang disebut dengan berkat. Allah memberikan keistimewaan di dalam dirinya. Tangannya mana? Maka kalau Anda, saya diberkati, kita harus menemukan apa keistimewaan yang diberikan Tuhan dalam diri saya. Jangan yang biasa-biasa. Semut diinjak hancurlah semuanya. Tetapi begitu hebatnya Tuhan menganugerahkan kebijaksanaan, kepintaran, hikmat untuk mereka, hanya untuk bangsa semut. Apa? Merancang sedemikian rupa kegiatan mereka sehingga mereka tidak berkekurangan. Itulah hikmat yang mereka terima. Oke? Oke Bapak dan Ibu? Nah coba kalau kita, oke, tadi siapa yang mengatakan sekarang kita disediakan makan? Iya, sampai makan siang, makan sore bagaimana? Kita mulai khawatir kan? Semut berabad-abad sepanjang masa mereka tidak khawatir makanan mereka. Besok kita akan berpikir makanan kita dari mana? Yang punya konsumsi aman. Betul ya? Yang tidak punya pensiun. Ini dia. Oke, kita coba lihat lagi di dalam bacaan tadi. Pelanduk, tahu pelanduk Bapak dan Ibu? Kan? Kancil. Kancil itu kalau di daerah Arab disebut tikus Arab. Tidak ada nilainya. Kalau di tempat kita pelanduk itu apa namanya, binatang kecil. Ya. Tapi apa dikatakan dalam kitab suci? Pelanduk adalah binatang lemah, bangsa yang lemah, tidak punya tanduk, tidak punya tanduk. Tetapi lihat begitu luar biasa, mereka membangun rumah di bebatuan, di pegunungan. Yang namanya gempa bumi tidak mempengaruhi rumah mereka. Bebatuan, mereka tidak bisa mengangkat batu, mereka tidak bisa membuat tembok, mereka tidak bisa merancang rumah. Tetapi mereka punya hikmat membangun rumahnya di pegunungan, bebatuan, di mana tidak mudah goncang, tidak mudah diraih atau dihancurkan oleh musuh. Betapa besar hikmat
diberikan kepada mereka oleh Tuhan. Itulah yang disebut dengan terberkati. Oke, udah 2 kan? 4 tadi katanya kan? Coba, Bapak dan Ibu apa lagi tadi? Sudah 2 ya? Semut, lalu pelanduk. Berikutnya apa? Pelalang. Nah, ini luar biasa pelalang itu. Luar biasa. Tidak ada raja, tidak ada pemimpin. Kalau lebah itu ada ratunya kan? Iya. Kalau golongan binatang lain misalnya yang saya tahu monyet itu rombongannya itu ada pemimpinnya yang paling besar. Ya, singa juga sama. Rusa pun sama, ada pemimpinnya. Gajah ada juga pemimpinnya di kelompok. Belalang tidak punya pemimpin. Jumlah mereka ribuan bahkan jutaan. Tapi apa yang hebatnya mereka? Tanpa disuruh, tanpa dilatih, mereka bisa menyusun barisan dengan teratur. Apa maksudnya? Mendisiplinkan dirinya. Disiplin. Untuk kita orang Katolik, kalau kita maju menerima komuni, nah itulah. Tidak usah senggol-senggol siapa duluan. Saya bukan dosa berkata. Antri. Coba Bapak dan Ibu, orang Australia, orang Jepang, mereka sangat gelisah kalau anaknya tidak bisa antri. Walaupun nilai matematika, nilai fisikanya, nilai pendidikan lain 100, gak ada nilainya kalau tidak bisa antri, tidak bisa mengendalikan diri, mendisiplinkan diri. Kalau kita yang di Medan, apa yang terjadi di Medan? Istilahnya masuk hidungnya dulu. Kalau kendaraan hidung pelan-pelan. Di lampu merah sudah merah terus. Kalau ada polisi tanya, kenapa terus? Karena tadi belum merah kali. Itu orang Medan, belum merah kali. Selalu ada alasan untuk melambat. Itulah kurang disiplin. Itu coba di manapun, tempat manapun, kalau kita buat acara ada pembagian, yang paling rusak, paling repot, paling ribut adalah antri. Semuanya sudah disiapkan satu persatu, tetapi orang tidak mau mendisiplinkan diri. Seandainya tadi ngambil bubur itu antri, saya yakin sampai sekarang belum selesai. Karena semua berubah dan mungkin sudah lupa. Kenapa? Tidak biasa mendisiplinkan diri. Belalang mereka mampu tanpa pemimpin, tanpa tangan besi, tanpa apa-apa, merapikan diri, mengatur posisi. Nah itulah orang-orang yang terberkati. Ada 4, udah 3, satu lagi Bapak dan Ibu. Cicak ya, cicak. Sebetulnya dalam terjemahan lain selain cicak disebut juga laba-laba. Laba-laba. Jadi laba-laba itu dia merajut rumahnya dari benang yang keluar dari perutnya dengan tangannya sendiri. Sebetulnya itu dalam terjemahan lain. Dengan tangannya sendiri dia merajut rumahnya yang begitu besar, begitu bagus dari tangannya sendiri. Lalu laba-laba itu dan cicak itu tidak diperhitungkan. Coba Bapak dan Ibu, apa fungsinya? Bapak dan Ibu pernah memelihara cicak? Pernah? Ya udah, ngapain? Untuk apa? Kalau jenis burung-burung masih mending, mungkin warna bulunya bagus, atau bunyinya, nah itu bisa menyenangkan hati. Coba pelihara cicak. Tetapi kendati dia tidak berguna, kendati dia tidak bernilai menurut ukuran alam semesta ini atau
menurut lingkungannya, dia tidak merendahkan diri. Dia selalu ada di mana? Di istana raja. Bapak dan Ibu, orang terhormat dari Sumatera Utara, pernah datang ke istana negara? Udah pernah? Saya pun belum pernah. Tapi kalau pergi ke sana sekarang, pasti ada minimal 3-4 ekor cicak. Apa hebatnya cicak dibanding kita? Kita orang Sumatera Utara, kita orang Medan. Wah, apalagi Bapak dan Ibu yang ada di depan saya ini semasih muda membuat prestasi, menorehkan sesuatu yang berguna untuk nusa dan bangsa, untuk keluarga, berprestasi, nah macam-macam. Tetapi tidak diundang ke istana negara. Cicak tidak ada apa-apanya, tidur di istana negara. Mana lebih enak, jadi orang semut atau jadi cicak? Ayo jawab. Sudah pernah ke sana? Baju PGRI se-Indonesia. Tepuk tangan untuk guru Indonesia. Luar biasa. Oke. Jika tidak seragam ditembak. Pak Pastor, ibu ini luar biasa karena biasa di luar. Ibu ini luar biasa karena biasa di luar Medan maksudnya. Terima kasih Bu punya pengalaman. Ada satu di antara kita yang pernah ke istana negara. Nginap Bu? Tidak. Nah, cicak tidak ada surat izin Bu. Cicak tidak ada surat izin. Boleh nginap di sana. Nah, mau di dapur boleh, mau di tempat presidennya boleh. Cicak di WC pun ada. Di WC juga. Tapi lihat ya, 4 binatang ini menggambarkan, kamu orang-orang hebat itu jangan sombonglah kalian. Gak ada apa-apanya dengan hikmat Allah. Tidak bisa dibandingkan. Bapak dan Ibu tahu ada satu lagi binatang yang luar biasa tidak disebut. Tahu? Dari salah satu jenis ikan. Ikan salmon. Satu-satunya di dunia ikan salmon. Dia ditelurkan ya. Nah, ditelurkan di hulu sungai. Lalu kemudian seiring dengan perkembangan besarnya, dia mengikuti sungai sampai nanti ke laut. Dan di laut dia keliling. Salah satu arena yang dia lewati adalah Laut Jepang. Maka di laut Jepang bisa menemukan ikan salmon. Tapi anak ikan salmon tidak pernah kita temukan. Lalu dia ke situ ke Atlantik, lalu dia balik 4 tahun usianya mengelilingi itu, dan tiba saatnya untuk bertelur, dia kembali lagi ke kampung halamannya di situ. Kenapa? Karena di hidungnya diberi indera penciuman oleh Tuhan, sehingga dia bisa membedakan air ini dari sungai mana, air ini dari sungai mana, sehingga dia tahu sungai di mana dia berasal. Bahkan orang Sumatera kadang-kadang lupa pulang kampung. Untung dulu gubernur kita mengatakan marsifat mulai tanah B. Akhirnya ingat kampung kan? Ikan salmon dalam siklus kehidupan yang 4 tahun, dari dia menetas sampai dia balik 4 tahun kembali di Amerika. Satu-satunya ikan di dunia. Lihatlah betapa hebatnya itu. Maka Amsal hari ini mengingatkan kita jangan sombong, jangan menganggap diri hebat. Kenapa? Apapun yang Anda miliki, apapun yang Anda punyai, tidak ada apa-apanya dibanding dengan hikmat yang diberikan Tuhan kepada Anda. Maka menurut saya, Bapak dan Ibu, yang menariknya adalah menemukan hikmat Tuhan itu di dalam diri kita masing-masing. Hikmat Tuhan itu, saya berikan contoh. Mungkin ada di antara kita ini secara ekonomi biasa-biasa saja. Keluarga kita mungkin biasa-biasa saja. Mungkin karir kita pun biasa-biasa saja. Tidak ada yang istimewa. Oke. Tetapi saya unggul dalam hal
pengampunan. Orang yang melukai, menyakiti saya, orang yang menyakiti saya, orang yang menghajar saya mampu mengatakan, aku memaafkan. Itu hikmah. Punya harta banyak, boleh. Itu dianggap berkat, boleh. Tapi itu berkat-berkat kecil. Sebentar itu hilang. Satu anak kena narkoba, habis itu semua. Betul? Itulah. Atau satu penyakit yang diderita pada saat 50 tahun ke atas, habis nih. Bertahun-tahun kita kumpulkan. Maka boleh kita sombong, boleh, tapi jangan terlalu lah. Hikmat itu yang ada dalam diri kita yang kita terima itulah yang paling utama. Itu yang menghubungkan kita kepada yang kuasa pemberi hikmat. Oke, saya tidak hebat dalam berkata-kata, saya tidak hebat dalam harta, saya tidak hebat dalam jabatan. Oke, tetapi kalau dibilang mengumpulkan orang sampai mati-matian pun saya rela demi perkumpulan. Hospitalitas, keramah tamahan yang saya berikan, mengajak orang untuk berkumpul. Itu baru namanya saya diberkati. Kenapa? Saya menjadi berkat juga bagi orang lain. Amin. Tepuk tangannya dong. Nah, Bapak dan Ibu, kalau begitu membaca kitab suci enak? Enak? Nancap? Nancap di hati? Itu membaca kitab suci. Jadi kita mengerti kitab sucinya, lalu kita hubungkan dengan hidup kita. Ya, kita pakai cara berpikir kita, sehingga kita mudah mengalaminya, mudah memahaminya. Tidak usah yang jauh-jauh. Saya diberkati oleh Tuhan. Iya, dalam hal apa? Itu nanti menjadi sukacita sesaat. Sakit berbulan-bulan tidak sakit, tidak sembuh-sembuh. Habis uang untuk biaya, anak-anak sudah mulai urunan, tidak juga sembuh-sembuh. Tuhan kejar. Kemarin bilang saya diberkati, sekarang tidak sembuh penyakitnya, dibilang Tuhan kejar. Itu sukacita sesaat. Itu bukan akar, bukan hal yang utama. Itu hanya buah-buah kecil, sebentar bisa hilang. Saya sudah berbicara banyak dengan bapak-bapak dan ibu-ibu yang berkeluarga. Saya tanya, apa kebanggaan, apa kebahagiaan seorang ayah, apa kebahagiaan seorang ibu terhadap anak-anaknya? Seandainya pun saya tanya di sini tidak jauh jawaban. Saya bahagia kalau anak-anak saya semua berhasil. Betul? Iya. Saya bahagia kalau anak-anak saya ini memperoleh karir yang bagus. Betul? Tapi Bapak dan Ibu, apakah semua anak berhasil? Tidak semua. Ada anak yang kita sayangi, kita harapkan dia menjadi baik pada awal-awalnya baik, tapi di bagian akhir menjadi bertolak belakang dengan hidupnya sehari-hari. Lalu apakah kita kecewa? Banyak orang saya pernah menemukan dalam pastoral saya, ketika meninggal orang tua ini, ayah seorang ayah ini, justru dia menangis. Kenapa? Saya sia-sia menjadi ayah, pastor. Loh, kenapa Pak? Anak-anak semua sudah sukses, sudah punya pekerjaan tetap, cucu-cucu pun sudah sekolah di sekolah yang baik. Apa susahnya? Iya, pastor. Anak yang pertama dan anak yang kedua sampai sekarang tidak saling bicara. Dan kenapa? Berebut mobil. Maaf, yang saya ceritakan ini bukan di Medan. Tidak ada di Medan yang begini ya, amin.
Yang ada di Kaban Jahe. Bukan, Kaban Jahe pun sudah sana lagi. Di perbatasan yang tidak ada orang. Setuju, Bu. Itu dia. Maka kalau begitu, apa yang bisa kita simpulkan? Harta tidak bisa kita sombongkan, belum tentu membawa kebahagiaan. Bahwa itu mempermudah hidup kita dengan harta kita, yes. Tapi janganlah harta kita tenggelam jatuh dalam penderitaan. Bapak dan Ibu, gampang sekali loh harta itu menenggelamkan kita. Coba pinjamkan uang kepada, katakan saja saudara Anda, orang yang dekat. Pinjamkan 1 tahun mungkin masih sabar, tapi 2 tahun, 3 tahun, lama-lama sudah jangan panggil saya lagi saudara. Hanya gara-gara dua. Itu real. Apalagi kalau utangnya ada suratnya. Apalagi kalau ada rohnya. Tentang apa? Apa namanya roh? Anggunan. Udah lah ya, ambil rumah itu ya. Rumah dia diambil. Karena itu yang diambilkan. Padahal itu saudara. Tapi demi uang ini bisa merusak persaudaraan. Itu jangan disombongkan. Itu kayak fisik apa? Bapak dan Ibu, dulu saya sehat, saya kuat. Ya, apalagi waktu saya dulu tugas di Papua di Asma tahun 98. Saya masih gagah perkasa di situ. Saya bisa melakukan pekerjaan ini. Apapun, sesulit, seberat apapun, saya masih bisa ambil. Saya masih bisa memikul 75 sampai 80 kilo. Tapi sampai berapa lama itu harus bertahan? Saya umur 40 tahun sudah kena diabetes. Sampai hari ini saya suntik diabetes. Sebelum berangkat ke sini tadi saya suntik. Saya makan obat sudah 14 tahun. Ya kan? Tulang punggung saya tahun 2001 HNP lumbal 45. Sejak saat itu saya tidak bisa mengangkat lebih dari 10 kilo. 10 kilo pun harus begini cara mengangkatnya. Lutut yang bergerak. Yang tadi gagah perkasa tiba-tiba ringkih, tiba-tiba tidak berdaya. Apa saya menderita? Iya menderita. Apakah saya terima dengan mudah? Tidak. 7 tahun saya sebagai seorang imam, 7 tahun saya berjuang menerima kenyataan saya sakit. Sebagai seorang imam, 7 tahun saya butuh waktu baru saya mengatakan, Tuhan, tolong jangan sembuhkan saya. Bapak dan Ibu pernah berdoa jangan sembuhkan saya? Saya mendoakan yang tahun 2010. 2023 punggung saya sudah parah sekali dan saya tidak kuat lagi dengan HNP. Nyerinya luar biasa sehingga saya minta pindah. Dan sejak saat itu saya minta setiap hari, Tuhan sembuhkan aku. Masa saya pastor muda sudah harus duduk nanti di kursi roda? Terus selama 7 tahun. 2010 ada satu peristiwa dalam hidup saya mulai mengatakan, Tuhan, tolong jangan sembarangan saya. Tahu Bapak dan Ibu apa yang terjadi? Saya merefleksikan, ketika saya 7 tahun tidak bisa buat apa-apa, saya mulai rendah hati. Saya tidak menyembelihkan karyawan saya lagi. Kalau dulu karyawan saya terlambat datang ke pastoran untuk mempersiapkan keberangkatan, 5 menit terlambat, kau pulang. Dan dia beo. Kenapa saya bisa lakukan? Setelah saya sakit, saya bujuk-bujuknya. Namanya dulu di Papua Felix, tolong ya, besok-besok kita berangkat ke stasiun, siapkan speedboat, angkat minyak dan lain sebagainya. Ya, tolong ya. Karena tanpa dia saya tidak bisa berangkat. Betul? Itulah yang membuat saya terpukul. Oh Tuhan, saya sakit ini supaya saya lebih rendah hati.
Tahun 2010 saya berdoa, Tuhan jangan sembuhkan saya. Saya terima, saya menangis semua. Dan apa yang terjadi? Sejak saat itu saya bisa berdiri seperti begini, mengajar 2 jam non-stop. 2 jam non-stop, nanti hitung aja dari tadi, 2 jam saya bisa berdiri seperti itu. Setelah itu panas di sini, harus istirahat. Dulu saya tidak bisa jalan jauh, tetapi setelah saya berdoa itu saya bisa jalan kaki 6 kilo. Sampai hari ini pun saya bisa jalan 6 kilo. Tidak ada obat. Dulu saya tidak bisa tidur yang ada kasurnya, harus papan yang lurus, triplex, berarti saya pakai itu. Sekarang saya bisa melakukan, saya seperti itu. Kerendahan hati itu melatih saya untuk mengatakan saya diberkati. Saya sungguh diberkati. Kenapa? Karena saya memiliki kerendahan hati. Jadi fisik tidak perlu pun disombongkan. Jangan lama-lama alih mengantuk yang terjadi. Habis Bapak ceritanya yang mengerikan, minta tolong sama Tuhan jangan sembuhkan aku semua nanti. Tapi ya ternyata Pak Pastor berdoa seperti itu malah sehat, segera ketemu kita. Amin. Baik, silakan dulu. Kalau untuk acara ini kita dibantu narasumber Profesor